Ini perlu diperhatikan. Kalau untuk membidik, ada pertanyaan memang bagaimana membidik jam 6, jam 12, jam 3, jam 9. Kita akan mencoba memberikan gambaran bagaimana nembak poros, nembak jam 6, jam 12. Tentunya membidik itu harus dikuasai adalah tekniknya. Teknik yang pertama adalah bagaimana membidiknya itu sendiri. Kemudian bagaimana teknik bernapasnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan tekanan picunya. Nah, kalau lihat Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya, senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita berada di lapangan tembak dan kita akan memberikan pencerahan tentang bagaimana menggunakan teknik-teknik menembak dengan membidik. Tentunya membidik itu harus dikuasai adalah tekniknya. Teknik yang pertama adalah bagaimana membidiknya itu sendiri. Kemudian bagaimana teknik bernapasnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan tekanan picunya. Nah, di sebelah saya, anggota saya yang bernama Alfredo, tim menembak kami yang jago tembak di Diklat Reserse ini. Dan teknik-teknik ini kita akan peragakan supaya akan melihat hasilnya dalam tembakan. Kita akan uji coba nanti setelah kita peragakan terlebih dahulu bagaimana sikap-sikap menembak dalam membidik. Kita peragakan berikut ini. Oke guys, sekarang kita akan membuktikan teknik bidikan, teknik menarik picu maupun bernapas, yang tentunya yang harus dipastikan adalah bidikannya terlebih dahulu. Baru setelah kita mengarahkan arah bidikan tembakan, ya kita lihat. Jadi perlu diingat, setelah menembak, lepaskan magasin. Kemudian tegangkan beberapa kali. Kalau sudah selesai menembak, kemudian tembakan. Kemudian diperlihatkan kepada instruktur untuk posisi senjata sudah kosong. Ya, clear? Clear, sudah kosong. Nah, itu menandakan bahwa senjata sudah aman. Selanjutnya kita akan melihat hasil tembakannya. Ya, ini hasil tembakannya dari jarak 25 meter, sehingga hasilnya poros pada angka 1099. Tentunya tidak mudah untuk bisa mendapatkan hasil tembakan dengan poros seperti ini, apalagi dengan jarak 25 meter. Nah, sekarang kita akan contohkan hasil yang tidak sempurna atau cara teknik-teknik yang tadi tidak sesuai yang diinginkan bagi penembak karena tidak menguasai teknik bidikan, teknik narik picunya, kemudian teknik menahan napasnya. Akan terlihat seperti ini. Ya, tegangkan. Masukkan magasin. Terlihat penembak buru-buru, tidak menguasai tembakan, atau terlalu lama dalam membidik. Hasilnya, seyakin-yakinnya tidak akan sebagus tembakan yang pertama tadi. Ada peluru yang hilang, ada peluru yang masuk, tapi kemana-mana. Kita lihat hasilnya. Ini terlihat pada bidikan pertama, teknik yang baik tadi sudah bagus. Pada tembakan kedua, tidak mengikuti standar prosedurnya menembak dengan baik, yaitu teknik bidik, teknik menahan napas, dan tarik picunya. Akan hasilnya seperti ini, ya, menyebar kemana-mana, tidak baik tembakannya. Bahkan karena 3 butir peluru, yang tembakan kedua
satu peluru hilang. Sementara teknik bidikan pertama 3 butir yang pertama itu bagus. Tentunya membidik itu harus dikuasai adalah tekniknya. Teknik yang pertama adalah bagaimana membidiknya itu sendiri. Kemudian bagaimana teknik bernapasnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan tekanan picunya. Nah, kalau lihat di sini akan ada rumusnya. Yang pertama, tabiat. Ini bahasa yang kita gunakan dalam tim menembak. Biasanya memberikan materi akan menyampaikan seperti ini, tabiat. Kalau tabiat itu artinya yang pertama adalah tahan napas. Tahan napas itu dilakukan, tadi kita sudah peragakan dengan teknik saat menarik picunya. Itu kita menahan napas. Jadi tidak boleh menahan napas dari bawah. Itu akan tentu energi yang akan dikeluarkan terlalu banyak. Jadi pada saat tarik picunya, itu tahan napasnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan ambil tekanan pertama. Tadi pistol yang kita gunakan itu adalah AS9. Dia mempunyai 2 tarikan. Tarikan pertama untuk supaya tekanan picunya akan lebih halus, maka tarikan pertama sedikit menahan, jangan langsung ditarik. Jadi supaya akan ada tekanan picu yang tidak buru-buru atau tidak kasar, tapi penarikan dengan halus. Itu cara mengambil tekanan picunya. Nah, itu untuk tahan napas, kemudian ambil tekanan picunya. Nah, ini yang paling penting adalah membidiknya. Artinya dalam membidik itu Anda harus memperhatikan pada pejeranya. Ya, pejera itu pejera belakang dan pejera depan. Ketika Anda menggabungkan kedua pejera ini harus persisi, harus sejajar. Tidak boleh pejera depan mungkin terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah, atau ke kanan atau ke kiri, atau penembak tidak fokus pada saat penembakan pertama dan penembakan kedua, dia akan terganggu. Tetap pada bidikan pertama. Dari bidikan pertama sampai bidikan selanjutnya tetap pada bidikan yang sama. Kenapa? Itu akan terlihat pada bidang sasaran tembakan akan menjadi grouping atau tidak. Kalau misalnya kita membidiknya tidak sesuai, maka grouping itu tidak akan tercapai. Maka dia akan mengarah kemana-mana. Contohnya seperti ini. Pada bidang tembakan, sasaran yang akan kita tembakkan tentu hasilnya akan seperti ini. Ada 4 model tembakan yang semuanya dinilai baik, tetapi ada yang grouping, ada yang tidak grouping. Jadi akurasi tembakan akan terlihat baik yang seharusnya seperti ini. Jadi high akurasinya, high presisinya sangat baik seperti ini, ada di bidang tengah dan poros. Tapi juga ini juga baik. Baik kenapa? Dia di groupingnya, walaupun tidak di tengah. Kalau ini gampang, kita akan bisa mengarahkannya bagaimana. Kalau misalnya ini jam 11, kalau kita tembak poros, ini tembak poros, selanjutnya ternyata tembakan di jam 11. Lalu bagaimana? Kita tembaknya di jam 5 supaya nanti tetap di poros. Itu tekniknya. Atau di jam 12 nembak kena grouping di sini, berarti kita tembak di sini jam 6. Jadi kalau poros kena jam 12, maka kita tembak jam 6 supaya kena poros. Atau tiba-tiba jam 3, berarti dari poros jam 3, maka jam 9 kita tembak biar kena poros. Ini gampang untuk mengatur strategi menembaknya. Kalau ini kita tidak perlu mencoba untuk mengaturnya kembali. Kalau ini kita atur kembali karena dia bagus nembaknya pada groupingnya, mengelompoknya. Tapi kalau yang ini kita bingung untuk mengarahkannya. Walaupun dia hitam. Ini kesalahannya apa? Karena teknik napasnya yang salah. Biasanya seperti itu. Dan kemungkinan tarik picu yang salah. Sehingga hasil tembakannya kemana-mana. Walaupun secara bidikan dia memang sudah bagus, tapi pada saat tekanan picunya dia kasar, maka akan terjadi seperti ini. Dia sudah benar bidikannya, tapi bidikan pertama, kedua, ketiga tidak sesuai dengan bidikan yang semula. Nah, ini sudah mendekati. Nah, seperti ini sudah mendekati, tapi dia di napasnya ini biasanya sepertinya di napas. Karena apa? Dia bisa memainkan teknik bernapasnya pada teknik pertama, tapi pas kedua, ketiga dia lupa. Sehingga pada saat bidikan selanjutnya tidak seperti ini. Baik model low accuracy low precision, kemudian low accuracy high precision, dan high accuracy high precisionnya, dan high accuracy low precision ini merupakan model-model atau secara gambaran akurasi dalam tembakan. Selanjutnya kita akan mencoba mempelajari membaca pejera. Pejera pada pistol pada umumnya sama. Dia memiliki model rear sight-nya atau pejera belakang model U dan di depannya model I. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini garis pejeranya. Ini pejera depan. Ini pejera depan dan ini pejera belakangnya. Ini sengaja kita rubah warnanya supaya terlihat ini adalah pejera belakang dan depan. Sehingga harus terlihat
presisi seperti ini. Ini harus rata. Dan di sela-sela ini juga harus sama, harus sejajar. Jadi harus sejajar seperti ini, dan ini tembakan presisinya. Nah, lanjut kita akan mencoba bagaimana kita menggabungkan pada bidang sasaran target kita tembakan. Ini target sasarannya. Kalau kita gabungkan maka seperti ini. Pada saat kita akan menembak, ya tentu akan menembak dengan poros ya. Posisi seperti ini. Ini model jam 6. Ini menembak dengan model jam 6-nya. Tapi kalau kita menembak dengan poros, maka kita letakkan pada porosnya ini. Yang penting kalaupun jam 6, ya tetap sejajar seperti ini. Jadi gambar perjalanannya tetap sama. Ingat, dalam membidik kita harus fokus kepada mata yang mana yang kita akan coba picingkan. Ya, kalau misalnya kita fokus ke mata kanan, maka kita picingkan mata kiri. Ya, mata kiri kita tutup dan mata kanan kita buka. Dan saat membidik maka ini sejajar, harus sejajar. Penjara depan dengan penjara belakang ini sejajar. Jadi pada bidang sasaran itu akan tercapai hasil tembakan dengan sempurna. Kemudian selanjutnya, tentu kalau kita melihat target sasaran itu blur, di depannya blur. Fokus kita dalam membidik adalah di belakang, penjara belakang dan penjara depan. Jadi terlihat dengan terang itu di penjaranya. Kalau untuk target blur saja. Tujuannya apa? Kita akan fokus pada bidikan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana menggabungkan penjara depan dan penjara belakang. Penjara depan kita warnain saja hitam seperti ini. Kemudian penjara belakang kita warnain merah seperti ini. Kemudian kalau garis penjara berarti sudah tergabung seperti ini, sudah menjadi bentuk bidikan. Jadi cara membidik untuk bidikan yang akan hasil yang sempurna, tentu kita akan menembak poros hasilnya seperti ini. Antara penjara depan dan belakang akan tercapai dengan bidikan ini porosnya. Jadi kita letakkan untuk penjara depan dan belakang ini tergabung dan letakkan pada porosnya. Nah, kalau ini model yang akan kita lihat posisi dari model penjara yang berbeda. Tetap sama dengan model ini, harus tetap sejajar. Ada pertanyaan memang bagaimana membidik jam 6, jam 12, jam 3, jam 9. Kita akan mencoba memberikan gambaran bagaimana nembak poros, nembak jam 6 dan jam 12. Kalau kita lihat arah jam, ini arah jam ya, jam biasa, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Ini model yang akan kita sampaikan. Jam berapa, jam berapanya. Kalau kita lihat di sini, ini jam 6. Kenapa? Jam 6 karena kita tembakan poros, posisinya ada di bawah sini. Maka penjara tetap sejajar seperti ini, tapi kita arahkan kepada jam, ini jam 6 namanya. Tapi kalau tembakan poros seperti ini. Nah, ini tembakan poros. Jadi diletakkan pada porosnya, di tengahnya. Nah, kalau jam 12 berarti yang tadinya kelihatan targetnya, maka untuk tembakan jam 12 posisinya seperti ini. Ya, di atas mungkin akan tertutup dengan target sasaran karena posisinya, jarak tembakannya, akurasi tembakannya akan terlihat ketika kita akan membidik, akan terlihat seperti ini. Nah, jadi rekan-rekan, kenapa ini menembak harus jam 6, jam 12? Kenapa? Terjadinya perubahan tembakan karena setiap mata orang akan berbeda-beda. Dia mungkin sudah min atau plus. Nah, sehingga kita harus kalau nembak poros tiba-tiba semuanya menjadi groupingnya di jam 6 misalnya, maka kita harus tembakan ke jam 12 supaya poros. Kalau misalnya groupingnya di jam 12 dari hasil tembakan, maka kita tembak di jam 6. Atau jam 3 groupingnya di jam 3, maka kita tembaknya jam berapa? Jam 9. Nah, jadi itu teknik-teknik yang kita butuhkan dalam menembak. Nah, ini contoh untuk jam 9. Bila mana kita terjadi pergeseran tembakan, berarti kalau misalnya groupingnya ada di jam 3 ya, maka kita harus geser supaya kena poros, yaitu di jam 9. Kalau misalnya groupingnya kebalikannya jam 3, supaya kena poros kita tembaknya di jam 9. Nah, seperti ini. Ini cara membidik dengan arah jarum jam yang harus kita ketahui. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana teknik membidik yang benar. Yang pertama, posisi sikap nembaknya juga harus dibetulkan terlebih dahulu. Arahkan senjatanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau untuk membidik, melakukan penembakan, ini tangan harus lurus. Tangan harus lurus. Atau dengan satu tangan lurus. Tujuannya apa? Untuk tetap menjaga keseimbangan dari statisnya pada saat mengarahkan senjata. Tidak dibenarkan kalau menembak seperti ini. Yang seperti ini tentu akan terjadi gangguan kalau kita menembak. Contohnya, tembakan pertama, dar, pasti ada pergerakan dari sikunya. Nah, terjadi perubahan pada siku. Tembak lagi, dor, ada ledakan, pasti ada gerakan tangan pada sikunya. Bergerak lagi, pasti seperti ini. Jadi banyak sekali perubahan. Tetapi kalau kita lurus, ya kembali lurus.
ini akan statis. Jadi pada bidang yang sama, pada target yang sama, pada bidikan yang sama. Bisa dengan dua tangan lurus atau dengan satu tangan lurus seperti ini. Berikutnya saat kita akan melakukan penembakan membidik. Nah, ini penjara depan dan ini penjara belakang. Sehingga kalau kita akan membidik, penjara depan dengan penjara belakang ini akan terjadi persisi dan tidak boleh ke kanan atau pisir depannya ke kanan atau pisirnya ke kiri. Intinya adalah penjara depan dengan penjara belakang itu model U, penjara depan model I itu rata. Jadi ada bentuk yang sama, jadi persisinya. Pada saat tembakan pertama, dor, ya, maka kita harus membidik kembali. Dor, naik seperti ini, bidik kembali. Untuk kesetaraan menembak bidikan pertama, kedua, dan ketiga itu tergantung dari penembaknya. Selanjutnya, tadi kita sudah membidik ya, sudah membidik. Setelah mendapatkan bidikan, bagaimana selanjutnya? Yaitu memasukkan jari telunjuk. Jadi jari telunjuk itu jari pada ruas jari pertama. Ruas jari pertama. Bagi penembak, masukkan ruas jari pertama. Jadi ujungnya. Nah, lihat seperti ini. Nah, ini ruas jari pertama dan sedikit menempel. Jangan terlalu ditekan. Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan pada tahap penarikan. Nah, di sini kita lihat agak diangkat sini. Nah, pada pistol ini ada dua tarikan. Nah, ini tarikan pertama dan tarikan kedua. Jadi kalau pada saat kita akan menembakkan supaya tarikannya halus, itu akan menentukan bidikan akan tetap baik. Sekarang adalah bagaimana teknik menapas dan bagaimana menarik tekanan picunya. Untuk menarik tekanan picu, maka saat itu kita sudah bisa menarik napas. Ya, bisa menarik napas. Saat menarik picu, kita tekan, ya, tekan pelan-pelan sehingga terjadi ledakan. Nah, seperti itu. Jadi harus halus. Saat narik picu, maka kita akan, itulah teknik menahan napasnya. Kita ulangi lagi. Di sini penembak akan setelah melakukan bidikan, ya, dia akan memasukkan jari telunjuknya. Di sini saat ini sudah mulai menarik napas. Jadi untuk menahan napas jangan terlalu panjang, seperti kita menahan napas seperti biasa. Dan tarikan picunya harus pelan, karena di sini ada dua tarikan untuk senjata AS9 ini. Ya, tarik. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, kuasai bidikan, kuasai dengan tekan picunya, kuasai dalam teknik bernapasnya. Karena itulah yang paling penting, harus dimiliki oleh penembak. Oke guys, saya sudah memberikan mereview bagaimana cara membidik yang benar dan mendapatkan hasil yang benar dalam menembak, yaitu bagaimana teknik bernapas, teknik membidik, teknik penarikan picu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agus Setiawan SH MH.